Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki. Amin. Siapa sangka telat haid ternyata merupakan momok yang menakutkan bagi para wanita, terutama bagi mereka yang belum berumah tangga namun memiliki pasangan. Kasus kali ini semoga ada kebaikan yang bisa dipetik. Lantaran jangan pernah percaya sepenuhnya kepada kekasih yang belum siap untuk menghalalkan dirimu, karena bisa saja hal mengerikan ini terjadi kepada kalian yang memiliki permasalahan telat haid. Nah, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas hanya di channel Rikaro. Hari itu Rabu 29 November 2023, sekitar jam 3 sore hari. Seorang pria yang sehari-hari bekerja mencari barang bekas terkejut lantaran ia ternyata tidak salah lihat. Di hadapannya terkapar tubuh seorang gadis muda yang terbujur kaku bersimbah darah di semak belukar kebun durian di Kampung Sedalui, Desa Puteran, Kecamatan Pageragung, Kabupaten Tasikmalaya. Ia pun histeris dan berteriak meminta bantuan dari warga sekitar. Seketika kampung itu menjadi geger, lalu dilanjutkan warga yang melaporkan hal ini kepada pihak polisi. Mendapatkan laporan dari warga, tanpa lama-lama pihak polisi langsung datang untuk melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil dari olah TKP yang dilakukan oleh tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota, ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban tersebut. Luka tersebut berada di kepala dan juga leher. Kemudian polisi langsung membawa tubuh gadis muda itu ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk dilakukan otopsi. Proses otopsi dari korban ini pun berjalan lebih kurang 2 jam yang dilakukan oleh tim dokter forensik dari Polda Jabar. Dan dari hasil otopsi dinyatakan identitas diri dari gadis muda itu tidak lain adalah Wiwin Wintarsih, yang kemudian tubuh itu langsung diantarkan kepada pihak keluarga untuk dilanjutkan pemakaman. Setelah pihak keluarga menerima musibah ini dan menyatakan benar adanya bahwa itu adalah tubuh dari Wiwin Wintarsih, polisi pun langsung lanjut menyelidiki tentang apa dan bagaimana kehidupan Wiwin serta dekat dengan siapa sajakah gadis muda ini selama hidupnya. Wiwin Wintarsih adalah seorang gadis cantik yang berusia 19 tahun. Ia tinggal bersama keluarganya di Dusun Tenjolaya, Kelurahan Sindang Herang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Menurut keluarganya, Wiwin merupakan anak perempuan yang ramah, baik, dan juga cerdas. Ia juga sangat aktif di sosial media. Bahkan baru-baru ini, ia baru saja membagi-bagikan foto-fotonya saat ia masih duduk di bangku SMA. Ia pun mengunggah foto-foto kelulusannya dari Madrasah Aliyah Serbabakti Suryalaya pada tahun 2021-2022. Dan setelah lulus, ia pun melanjutkan pendidikannya ke kampus Tasikmalaya. Ia sangat senang bisa berkuliah di kampus tersebut, lantaran Wiwin mempunyai kekasih hati yang sudah selama 4 tahun ini menjalani kehidupan asmara. Kekasihnya bernama Herdis Permana yang berusia 20 tahun. Herdis sendiri merupakan mahasiswa dari Fakultas Dakwah dengan program studi ilmu tasawuf. Hubungan mereka berdua pun terlihat begitu romantis, seperti tampak jelas di postingan-postingan Instagramnya Wiwin Wintarsih. Sekitar bulan Juli lalu, mereka ternyata merayakan anniversary hubungan asmara mereka yang keempat tahun. Wiwin terlihat begitu bucin, lantaran hampir semua postingan di akun sosial medianya menampilkan sosok sang kekasih yaitu Herdis Permana. Namun agak berbeda dengan postingan di akun Instagramnya Herdis, di mana ia sangat jarang memperlihatkan kehidupan asmaranya. Herdis Permana dikenal sebagai lelaki yang agak pendiam dan kurang banyak bergaul, lantaran ia pun berkuliah di jurusan keagamaan. Selain kuliah, Herdis juga dikabarkan aktif di bidang olahraga silat. Sedari kecil, Herdis tinggal bersama keluarganya di Desa Payung Agung, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis.
Saat Herdis mengenal Wiwin, ia menjadi pria yang lebih baik. Begitupun dengan Wiwin yang merasa bahwa Herdis begitu sefrekuensi dengannya dan paling mengerti dirinya. Hal itu disampaikan oleh Wiwin di akun Instagramnya saat mereka berdua merayakan anniversary hubungan asmara mereka. Happy anniversary. Meski kadang menjengkelkan, tak ada yang lebih baik kecuali dirimu yang bisa membuatku bahagia. Terima kasih telah mencintaiku apa adanya dan mengerti diriku sepenuhnya. Tulis Wiwin kala itu. Namun tidak pernah disangka, sebulan setelah perayaan anniversary tersebut, tampaknya Wiwin merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Ia merasa kurang fit hingga tidak mendapatkan menstruasi seperti biasanya. Yang kemudian hal itu ia jalani selama kurang lebih 2 bulan. Lalu ia pun menyampaikan kegundahan hatinya kepada kekasihnya Herdis Permana. Dan tidak pernah disangka, hal mengerikan pun terjadi. Siang itu sekitar jam 11 waktu setempat, Herdis meminta Wiwin untuk dijemput sepulang kuliah jam pertama. Dikarenakan mereka akan membahas permasalahan yang sangat pelik, Wiwin menangis gemetar. Lantaran sudah 2 bulan ini haidnya tak kunjung datang. Mendengar curhatan itu, Herdis selaku kekasih hati ikutan panik. Ia berpikir jika Wiwin ini pasti sedang hamil. Tetap kekeh dengan pendapatnya di saat pertama kali mereka membahas hal ini, Herdis meminta Wiwin untuk menggugurkan kandungannya. Dan kala itu Wiwin hanya terdiam dan mengeluarkan air mata. Herdis pun langsung mengajak sang kekasih untuk berkeliling menggunakan sepeda motor yang mereka sendiri tidak tahu harus kemana dan juga harus melakukan apa. Kemudian tibalah mereka berdua ini di sebuah kebun durian sepi di kampung Sadalewih. Herdis meminta Wiwin untuk turun dari motor dan lanjut membahas hal ini lagi. Di sana Herdis kembali meminta Wiwin untuk menggugurkan. Padahal hal itu ternyata belum dibuktikan secara akurat. Wiwin hanya terdiam. Dia bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Melihat Wiwin yang seperti itu, Herdis sangat kesal dan juga panik. Ia pun memukul pundak belakang Wiwin dengan tangannya sampai Wiwin ini terhuyung. Lantaran kondisi tanah tempat Wiwin berpijak itu agak miring, Wiwin pun terjatuh. Setelah itu, tanpa pernah diduga, Herdis mengeluarkan balok kayu dari dalam tasnya. Ia pun lanjut memukul bagian kepala Wiwin sampai 6 kali tiada henti. Di situ Wiwin sudah tak berdaya, namun ia masih bernafas. Herdis Permana bukannya tersadar dengan apa yang sudah dia lakukan, ia malah kembali mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Dan ternyata itu adalah sebuah pisau. Ia pun kembali dengan sadis menikamkan pisau tersebut ke bagian leher Wiwin hingga akhirnya Wiwin tak lagi bernafas. Melihat Wiwin yang sudah tak bernyawa, Herdis pun langsung membuang kayu balok dan juga pisau yang baru saja ia gunakan untuk menyakiti Wiwin. Lalu ia tinggalkan begitu saja tubuh Wiwin di semak belukar tersebut. Yang paling tidak habis pikir nih teman-teman, sore itu sekitar jam 3, Herdis Permana dengan santai melanjutkan perkuliahannya di kampus seperti tidak terjadi apa-apa. Hingga pada akhirnya di malam hari, ia pun dijemput paksa oleh pihak polisi dari tempat kediamannya. Dan di saat ia diinterogasi oleh polisi, Herdis tak lagi dapat berkutik dan mengatakan bahwa benar, ialah yang telah melakukan hal keji itu kepada kekasihnya sendiri yang ia katakan telah 4 tahun menjalani hubungan asmara. Namun kala itu ia sangat panik lantaran sang kekasih menceritakan sudah tidak mendapatkan haid selama 2 bulan dan dia merasa benar-benar belum siap. Tentu saja alasan dari menghilangkan nyawa Wiwin ini sangat membuat netizen geram dan langsung memburu akun sosial media Herdis Permana karena perbuatannya benar-benar kejam dan juga sadis. Ditambah lagi saat ia menceritakan semua kejahatannya kepada polisi, ia mengatakan menyesal dan mengaku masih sangat menyayangi Wiwin Wintarsih. Akibat perbuatannya ini, Herdis Permana pun terjerat dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana dan hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Demikianlah teman-teman kasus yang sangat menggemparkan Tasikmalaya. Bagaimana nih pendapat teman-teman dengan kasus kali ini? Cinta yang digadang-gadang oleh Herdis Permana dan mereka jalani selama 4 tahun harus berakhir tragis seperti ini.
Pihak keluarga telah mengikhlaskan musibah yang menimpa Wiwin dan sangat berterima kasih kepada warga serta kepada pihak polisi yang telah cepat menuntaskan kasus ini hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Silakan teman-teman sampaikan pendapat kalian tentang kasus kali ini dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!